tebuconazole. Ini kita mampu untuk, kita harapkan untuk antraknosa itu sangat terhindar ya. Folikur nih ya, folikur bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutradonil, dimana kali ini alhamdulillah cabai kita memasuki fase berbuah merah. Ini pemetikan kemarin yaitu kisaran kurang lebih 60 kilo, dimana kita hasil penjualan kita itu kisaran 27.000 ya, alhamdulillah. Nah, itu buah yang pertama pada fase kita panen kemarin. Ini hari Rabu atau Kamis kita lakukan panen lagi. Mudah-mudahan tanaman kita masih sehat, masih berbuahnya tetap berbuah merah ya, bukan berbuah yang lain-lain. Nah, kali ini kita akan melihat terlebih dahulu penyemprotan yang lebih kurang ke 21 kali, yaitu simak terlebih dahulu video kita. Kali ini kita akan mengenalkan produk yang kita gunakan pada penyemprotan ke-21, dimana produk ke-21 ini kita memadukan antara pembasmi dari lalat buah dan antraknosa. Itu harus kita padukan karena kenapa? Hal ini menjadi penting bagi kita untuk mengendalikannya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya menggunakan untuk funginya yaitu folikur ya, folikur dengan bahan tebuconazole. Ini kita mampu untuk, kita harapkan untuk antraknosa itu sangat terhindar ya. Folikur nih ya, folikur bahan tebuconazole. Nah, ini folikur. Kemudian saya menggunakan Spiro dengan Mancozeb, yaitu untuk mendorong daya dari tebuconazole yaitu folikur untuk sebagai tepung birunya atau Mancozeb 80%. Kemudian saya menggunakan untuk nutrisi saya menggunakan MKP cair, dengan fosfat yaitu 55%, ya ini kalium 35%. Ini kita gunakan MKP cair. Kemudian untuk insektisida saya menggunakan Sagribit, yaitu bahan aktif emamectin benzoat dan chlorobenzuron, yaitu dengan emamectin benzoat sebanyak 7% dan chlorobenzuron 30%. Nah, selanjutnya saya menggunakan Confidor WP atau Confidor tepung dengan bahan aktif imidacloroprid. Ini kita harapkan untuk mendorong daya dari Sagribit maupun saling menguatkan insek satu sama lain. Nah, untuk dosisnya Confidor ini kita masukkan sebanyak 1 sendok makan per tangki. Kemudian Sagribit 1 sendok makan per tangki. Kemudian MKP cair sebanyak 20 ml. Kemudian Spiro kita gunakan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian folikur kita gunakan 2 sendok makan. Oke, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan ini kita lakukan pengadukan secara merata dengan mencampurkan fungisida, insektisida, dan nutrisi yang tepat untuk fase seperti yang ada. Para petani pintar, produk-produk yang kita gunakan untuk yang pada hal ini mengendalikan antraknos maupun lalat buah itu harus kita lakukan seling atau istilahnya berganti-ganti di dalam penggunaan fungisida maupun insektisida. Pada kesempatan kali ini seperti yang bagaimana kita lihat untuk masalah antraknos ini alhamdulillah bisa ditanggulangi ya. Bisa ditanggulangi, yang mana antraknos ini sering menjadi momok yang menakutkan bagi kita sendiri selaku budidaya pertanian. Juga lalat buah itu sangat riskan ya. Kenapa saya setiap video saya mengatakan antraknos maupun lalat buah? Masalah ini menurunkan produksi, itu yang utama, yang jelas merugikan, sangat merugikan petani pada umumnya. Nah,
Apa tips yang bisa kita gambarkan setelah kita melihat dari produk yang kita gunakan? Itu tips yang pertama yang bisa kita perhatikan ialah perhatikan bahan aktif dari insektisida maupun fungisida. Kemudian perhatikan fase penyemprotan, yaitu apakah fase gejalanya sudah ada atau masih aman. Kalau gejalanya sudah ada, kita perlu menambah bahan aktif yang lebih kuat. Nanti kita akan share bahan aktifnya seperti apa, dan nanti di deskripsi kita akan berikan informasinya. Kemudian selain bahan aktif, kemudian kita perhatikan timing waktu dalam penyemprotan. Kalau penyemprotan ini dengan luasan lebih kurang, ya kalau dimusakan itu 2,5 bal, yaitu ini saya lakukan penyemprotan secara bolak-balik ya, kiri kanan. Itu kisaran dengan rimbunnya seperti ini itu 20 tangki ya, 20 tangki. Ini kalau untuk masalah fungisida dan insektisida saya gunakan yang cukup irit lah sebenarnya. Namun hal-hal yang menjadi momok yang menakutkan yaitu antraknos dan harus kita semprot secara setengah lingkaran kita semprot seperti nanti kita lihat di video ya. Setengah lingkaran, kemudian itu berarti kena di bagian buah. Jangan kalau sekedar terkena di daun, itu hanya daun yang terlindungi. Makanya kita harus kenakan dari bawah seperti huruf C atau setengah lingkaran. Nah, para petani pintar, buahnya seperti ini ya. Buah cabai kita itu seperti ini. Kalau yang bertanya, ini jenisnya apa? Jenis ini adalah lokal. Saya tidak tahu lokalnya lokal apa. Yang jelas ini tunasnya terus naik sampai saat sekarang ini. Dalam panen pertama kemarin kita dapat sebanyak 60 kilo. Kemudian ini panen kedua kita belum tahu dan belum bisa terprediksi oleh kita. Nanti kita akan lihat sama-sama. Mudah-mudahan cabai kita terus naik dan terus sehat. Nanti kita akan review untuk selanjutnya. Untuk produknya sudah kita sebutkan. Dan untuk jenisnya fungi dan inseknya sudah kita sebutkan. Semoga bermanfaat, dan masalah teknis seperti pengolahan tanah, pupuk dasar, kemudian pupuk samping atau pupuk susulan, itu sudah kita share semua di YouTube Lahan Pintar. Simak channel kita dari awal, video konten-konten kita itu dari awal, supaya kita tidak gagal paham. Masih banyak yang bertanya, lah itu sekedar video-video saja. Nah, kalau bagi yang menyimak dari awal, dia akan paham, dan mudah-mudahan semoga menjadi keberkahan dan bisa kita belajar bersama-sama. Karena apa? Kalau tanpa dasar atau dari awal kita lakukan pengolahan, kita sekedar review cabenya sudah rimbun seperti ini, itu hal yang biasa-biasa saja kalau menurut saya. Namun dari segi kita lihat dari awal pengolahan tanahnya bagaimana, bedengannya bagaimana, itu menjadi acuan bagi kita untuk melakukan penanaman cabai maupun tanaman yang lainnya. Khusus tanaman cabai ini, sebagaimana fungisida insektisida itu sangat perlu diperhatikan pada fase ini. Dan nutrisinya juga sangat perlu. Apalagi kondisi saat sekarang ini, kondisi musim hujan pada puncaknya musim hujan. Bisa kemarin sampai 2 hari berturut-turut hujan siang malam ya. Namun kita harus memperhatikan hal itu. Namun terkadang kita mengalami kendala, misalnya daun bawahnya rontok. Itu apakah apa penyebabnya? Yang pertama ialah kadang dia memiliki kelembabannya cukup tinggi, atau kadar air di dalam tanah itu cukup banyak, jadi dia akan merontokkan daun bawah. Dan juga cahaya matahari juga tidak ada, dia akan merontokkan bawah, tapi tidak masalah. Nah, setiap jenis cabai itu berbeda-beda cara dan teknisnya. Ini kemungkinan saya akan pasang untuk pengajiran atau pancang selanjutnya dengan tinggi 2 meter, karena saya perhatikan tunasnya terus naik dan terus bertambah naik ya. Nah, ini pun untuk bisa dilihat untuk jalan kita melakukan penyemprotan di belakang ini sudah tidak ada. Nanti yang kita takutkan banyak yang untuk batang bawah ini atau cabang bawah patah sebagaimana yang kita lakukan kemarin. Nah, para petani pintar, mungkin itu saja tipsnya. Perhatikan kondisi saat menyemprotnya bagaimana, bahan aktifnya seperti apa,
dan curah hujannya bagaimana. Padukan dengan bahan aktif yang sesuai dan cocok untuk kita lakukan penyemprotan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahan pintar untuk petani pintar.